Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tanto, Guru PAI, Guru Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, Pak Tanto akan menyampaikan tentang 11 pengetahuan dasar PAI. Mengapa harus ada pengetahuan dasar? Karena kita tahu bahwa materi PAI sangat banyak sekali. Ruang lingkup PAI sangat banyak sekali. Maka untuk mempermudah belajar sebagai pengetahuan yang harus dipahami betul-betul, Pak Tanto meringkas setidaknya ada 11 pengetahuan yang harus betul-betul dipahami, yang harus betul-betul dihafal di luar kepala. Ini minimal setidaknya ada 11 pengetahuan dasar yang harus dipahami oleh anak-anak semuanya. Nanti Pak Tanto akan menyampaikan ke-11 pengetahuan ini melalui lagu agar lebih cepat, lebih efektif. Tetapi yang paling diingat adalah bahwa yang paling penting adalah materinya. Paling penting adalah ilmunya. Lagunya tidak penting, nyanyinya tidak apa-apa, tidak masalah, tidak nyanyi. Tetapi yang paling penting adalah memahami isi dari materi-materi pengetahuan dasar yang akan Pak Tanto sampaikan. Nanti di samping ini ada slide. Nanti anak-anak bisa menyimak di sini, bisa di-pause juga untuk membaca keterangan inti apa materi yang ingin Pak Tanto sampaikan. Yuk, kita mulai membahas 11 pengetahuan dasar PAI. Yang pertama adalah adab kepada guru dan orang tua. Mengapa ini adab harus diketahui, harus dipahami? Karena waktu di rumah kita jumpa dengan orang tua, waktu di sekolah kita ketemu dengan bapak ibu guru. Maka adab harus dijaga dengan baik. Apa adabnya? Ini dia. Adab kepada guru dan orang tua dengan nada pergi sekolah. Adab pada guru dan orang tuamu. Salam sapa salim jika bertemu. Sopan berbahasa dan berperilaku. Ringankan beban, siaplah membantu. Dalam kebaikan utamakan selalu. Doakan mereka di setiap harimu. Ini yang pertama. Yang kedua, pengetahuan dasar yang kedua adalah tepuk wudu. Harus tahu tata cara urutan wudu yang benar. Yuk kita tepuk wudu. Niat cuci tangan sambil bismillah. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Kaki ke mata, kaki tertib urut. Ini harus dipahami urutan wudu yang benar. Yang ketiga, pengetahuan dasar yang ketiga adalah tata cara mandi. Ini adalah mandi sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Khususnya kepada kakak-kakak kelas yang sudah dewasa, harus mandi wajib, harus mandi janabah. Mungkin juga ketika kita mandi sunnah, seperti kita mandi mau pergi sholat Jumat, mandi sunnah pergi sholat Id, tata caranya adalah seperti ini. Mandi dengan nada bangun tidur. Mandi itu pertama niat, tidak lupa untuk membersihkan. Habis wudu kuyur kepala, meratakan seluruh badan. Urutan tata cara mandi. Sekali lagi, kalian bisa pause ini di samping ini dan dibaca keterangan di bawahnya. Nyanyinya tidak penting, yang penting paham, oke? Selanjutnya adalah surat Al-Fatihah. Pengetahuan dasar yang keempat adalah Al-Fatihah. Tentu anak-anak semuanya insya Allah sudah bisa Al-Fatihah. Bisa belajar dengan Bapak Ibu di rumah. Bisa belajar dengan Bapak Ibu Ustazah guru ngajinya. Alhamdulillah, barakallah. Tapi memang kadang waktu di sekolah Pak Tanto sering temui ada beberapa kesalahan
dalam membaca surat Al-Fatihah. Khususnya adalah yang Pak Tanto kasih warna kuning di slide berikut di samping ini. Kita baca surat Al-Fatihah sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada sering beberapa kali kesalahan, misalnya adalah harusnya nasta'in dibaca nasta'im, harusnya mustaqim dibaca mustaqin, harusnya waladdo dibaca waladdolim, bahkan pakai dolim. Nah, ini keliru, harus dibetulkan. Dan kadang juga an'amta kadang agak belibet, atau maghdu ada yang bacanya pakai qalqalah magdu. Nah, ini harus dibetulkan. Dan juga Al-Fatihah harus tahu urutan ayatnya. Surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah masuk ke dalam ayat pertama. Yang kelima, pengetahuan dasar PAI yang kelima adalah at-tahiyat. Ada banyak contoh at-tahiyat yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Setidaknya ada 8. Ini adalah contoh atau salah satu at-tahiyat. Misalnya kalian punya bacaan at-tahiyat yang berbeda, tidak masalah. Jika kalian punya bacaan at-tahiyat sendiri berbeda dengan sekolah, tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Yang penting adalah paham dan tahu serta hafal at-tahiyat. Mengapa? Karena dalam sholat itu bacaan yang panjang selain Al-Fatihah adalah at-tahiyat, maka at-tahiyat harus hafal. Yuk, ini salah satu contoh at-tahiyat yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kita. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. At-tahiyat harus hafal. Apapun bacaan at-tahiyatnya, yang penting betul, oke? Yang keenam adalah rukun Islam dengan nada bintang kecil. Rukun Islam pertama syahadat, 2 sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima haji jika mampu. Rukun Islam. Pengetahuan yang ketujuh adalah rukun iman. Mari kita simak lagu rukun iman dengan nada lihat kebunku. Iman pertama, iman pada Allah. 2 malaikat, yang ketiga kitab. 4 beriman ke Nabi dan Rasul. 5 kiamat. 6 qada qadar. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah malaikat dan tugasnya. Mari kita simak lagu malaikat dengan nada layang-layang. Israel mencabut nyawa, Israfil sangkakala, Ridwan jaga surga, Malik neraka. Jibril menyampaikan wahyu, Rakib catat yang baik,
Hati catat yang buruk, munkar nakir penanya alam kubur, Mikail bagi rezeki. Ini 10 malaikat dan tugasnya harus hafal paham di luar kepala. Yang kesembilan adalah pengetahuan tentang kitab Allah. Mari kita simak lagu kitab Allah dengan nada satu-satu. Kitab Allah semua ada 4. Yang pertama Taurat Nabi Musa. Yang kedua Zabur Nabi Dawud. Injil Nabi Isa. Quran Nabi Muhammad. Ini adalah pengetahuan yang ke-9 tentang kitab Allah. Pengetahuan yang ke-10 adalah tentang Al-Quran. Mari simak lagu angka Al-Quran dengan tepuk suka hati. 6, 2, 3, 6 ayat Quran. 114 surat Quran. Ada 30 juz Makiyah Madaniyah. 1 huruf 10 pahalanya. Ini adalah pengetahuan yang ke-10. Pengetahuan yang ke-11 adalah tentang keluarga dan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari simak lagunya dengan nada Aku Anak Sehat. Abdullah Aminah orang tuanya, Halimah Sa'diyah ibu susunya, kakek Abdul Muthalib dan paman Abu Thalib, keluarga Nabi yang menyayanginya. Sejak di kandungan wafat ayahnya, saat 6 tahun wafat ibunya, usia 8 tahun wafat pula kakeknya. Hidupnya sederhana, Nabi tetap ceria. Nah, itu adalah 11 pengetahuan dasar PAI. Sekali lagi, tidak penting lagunya, tidak penting nyanyinya, itu hanya metode biar Pak Tanto menyampaikannya bisa lebih cepat, lebih ringkas. Tetapi yang paling penting adalah kalian paham isinya, paham pengetahuannya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD sampai SMP setidaknya minimalnya 11 ini harus paham. Demikian, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang dengan Pak Tanto Guru PAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.